Imbas serang Ahok, Hotman Paris diskak Firdaus Oiwobo. Mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok kini habis dikuliti pengacara kondang Hotman Paris. Hal ini berawal saat Ahok mengaku akan membongkar borok perusahaan tersebut di tengah kasus BBM oplosan. Alih-alih dipuji, Hotman Paris malah mencecar Ahok. Dilansir dari akun Instagram Hotman Paris pada Minggu 2 Maret 2025, Hotman Paris mengaku panas melihat klarifikasi mantan gubernur Jakarta tersebut di berbagai video. Usai koar-koar di medsos, rivalnya pengacara Firdaus Oiwobo muncul ke publik dan memberi kritikan balasan. Ia mengaku heran hingga mempertanyakan alasan Hotman yang ikut menyerang Ahok. Menurutnya, apa yang dilakukan Ahok adalah hal yang benar karena membuka kasus korupsi di Indonesia. Firdaus Oiwobo pun menyarankan agar Hotman melakukan pengobatan hingga sembuh. Ia menegaskan jika Hotman harus berhadapan dengannya di semua kasus. Bahkan Firdaus Oiwobo berjanji bersedia menjadi kuasa hukum Ahok jika diminta. Sontak saja video Firdaus Oiwobo yang membela Ahok itu menuai beragam atensi publik hingga diserbu komentar warganet. Aduh Hotman Paris sekarang nyerang Bang Ahok lagi. Lu maunya apa di negara ini? Udah bener Pak Ahok itu ngebuka semua data-data tentang korupsi. Kok lu yang sewot? Lu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya lu pendukung koruptor atau gimana ini Hotman Paris? Hah? Serang sana serang sini, kondisi sakit loh. Lu fokus berobat Hotman Paris, napas lu aja udah tersengal-sengal. Ya, nggak usah ngurusin negara ini dulu, berobat dulu. Ya, nanti lu akan berhadapan sama gue di segala urusan pengacara. Tenang, gue nggak akan tinggal diam. Gue pasti akan melawan lu di semua kasus. Kasus yang lu pegang, kalau ada yang nyuruh gue lawan lu, gue akan lawan. Ingat Hotman Paris, lu akan gue kejar sampai manapun. Ya, kalau Pak Ahok nyuruh gue jadi pengacara, lu gue kejar Hotman Paris. Ya, karena dalil-dalil hukum lu ngaco. Gue bukan pengacara tipe-tipe penyuap. Ya, gue pengacara asli berpikir pakai otak. Ya, Pak Ahok bersih begitu lu hina-hina Hotman Paris. Aduh, lu sama gue aja kalah. Lu sekarang nyerang orang lagi. Lu urusin dulu sama gue. Hah? Urusan lu sama gue belum selesai. Hotman Paris, nggak usah nyenggol-nyenggol Pak Ahok ya. Ingat, Pak Ahok itu orang jujur. Ingat, Ahok orang jujur. Ya, makanya banyak orang nggak seneng. Udah, Hotman Paris lu berobat dulu. Napas lu udah sengal-sengal tuh. Aku kok malah gerget ya lihat Hotman Paris ini. Kok dia yang keberatan dengan statementnya itu Pak Ahok. Seharusnya sebagai masyarakat dia mendukung dong supaya proyek ini dibongkar habis sama Pak Ahok. Kok dia yang keberatan? Aku jadi curiga nih kan. Jangan-jangan dia juga ikut menikmati hasilnya ya kan? Dia loh dalam keadaan sakit. Dengan emosinya dong dia itu berkomentar seperti itu. Ayo coba Anda bayangkan. Seharusnya kan dia fokus dengan kesehatannya dulu. Ya kan? Ya. Pertanyaan saya, berani nggak SBY dan Jokowi keluarkan PP-nya? Termasuk Pak Prabowo, keluarkan PP-nya aja. Supaya membandingkan beres negeri ini kok. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Untuk membereskan republik ini. Itu aja kalau ngomong fair. Saya dipanggil KPK berapa kali saya datang, minta data saya kasih semua. Sama penyidik saya bilang, kamu butuh data apa, ngomong seingat saya kasih tahu. Baik, kalau Kak Jagung mau butuh saya, kasihkan semua data, saya bisa kasih satu disk, Anda baca, dengerin baik-baik. Tapi saya minta tolong ya, sidang terbuka ya. Saya tidak mau orang-orang idealis di Kejaksaan Agung ditelikung juga ya oknum tertentu, akhirnya diam kasusnya. Kalau mau buka habis, kita bersihkan republik ini dari maling-maling. Ya betul. Ya dong, dari kickback kenapa takut? Kita mau hemat nih. Ini saham semua jatuh nih, dolar naik nih. Lo mesti kasih kepercayaan pada bangsa lain bahwa kita serius berantas korupsi. Bukan cuma email itu terus hilang gitu loh. Ada unsur apa? Mari saya tanya sama saya. Satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk misalnya memberantas korupsi, ya transparansi. Ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh Hai Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris,
apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran, benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot-ngotot. Aduh, ahok kamu, ya. Malu dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun. Ya, itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Salam dari Singapura. Nalar. Ributnya muncung si Hotman ini. Horas. Le Hotman. Oman Paris. Utapea. Ya. Salam dari kota Medan aja Le Hotman. Memang nalar Anda tinggi Le Hotman. Ya. Nalar Anda tinggi, saya akui itu. Tapi dalam kasus Ahok ini, Anda berbicara kurang informasi, kurang data. Ya. Sedikit mau saya sampaikan kepadamu Le Hotman. Jangan bilang Ahok itu tidak mau bongkar. Ya. Dengar dulu nih Le Hotman. Biar nalar Anda tuh makin abdol, makin bagus, makin bagak. Ya. Ahok itu dilantik menjadi komisaris utama pada tanggal 22 November tahun 2019. Ya. Pada tanggal 15 September tahun 2020, Ahok sudah bernyanyi, bahkan melalui kalimat dia di podcastnya media, salah satu media, dia mengatakan, saya sudah tahu ini masalah ini, tapi saya tidak punya wewenang untuk mecat ini karena saya komisaris utama. Ya, saya hanya di sini sebagai pengawas saja. Dan ini sudah disampaikannya kepada Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Tapi bagaimana? Tidak direspon. Dan kemarin tahun 2020 15 September, ya, Anda tahu nggak keributan Ahok dengan Wakil Ketua DPR RI Komisi 7 Ade Rosyadi? Bahwa Ade Rosyadi mengatakan, ya, untuk meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memecat Ahok karena membuat kegaduhan Pertamina. Gara-gara apa? Dan itu diperkuatkan Ade Rosyadi di Instagramnya. Ya, gara-gara Ahok membuka ini. Tetapi bagaimana framing-framing dari lawannya? Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ade Rosyadi, bahkan orang yang baik seperti Ahok ingin mengungkap kejahatan-kejahatan di Pertamina, dibilang biang keributan di Pertamina. Itu gimana, Le Hotman? Ya, tolonglah, nggak cukup cuma hanya nalar tinggi aja. Ya, perlu juga itu informasi-informasi, ya. Dan yang paling lucu lagi, Ahok yang betul-betul orang bersih dan jujur Anda sudutkan
Ini berbahaya, Leotman. Ini gara-gara nanti framing Anda, orang yang baik akan tidak berani lagi bersuara. Akan takut lagi bersuara. Akibat ini, akibat yang framing Anda ini. Ya, hati-hatilah Leotman berbicara. Ya, horas ma horas. Awaras ma laida, horas waras. Saya minta lai Hotman Paris Hutapea harus dalam kasus ini harus independen dan harus jujur. Ya. Jangan Anda yang kebakaran jenggot Ahok mau berbicara, membuka kasus ini. Ya. Seharusnya Anda itu duduk manis saja, memperhatikan, menganalisa dan memantau. Dan Anda kebakaran jenggot. Ya, jangan-jangan ada orang beli peyek nih. Begitu aja Lek Hotman, ya. Waras. Aduh Hotman Paris sekarang nyerang Bang Ahok lagi. Lu maunya apa di negara ini? Udah bener, Pak Ahok itu ngebuka semua data-data tentang korupsi. Kok lu yang sewot? Lu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya lu pendukung koruptor atau gimana ini Hotman Paris? Kalau Pak Ahok nyuruh gue jadi pengacara, lu gue kejar Hotman Paris. Ya, karena dalil-dalil hukum lu ngaco. Ya, Pak Ahok bersih begitu, lu hina-hina Hotman Paris. Aduh, lu sama gue aja kalah. Lu sekarang nyerang orang lagi, lu urusin dulu sama gue. Hah? Urusan lu sama gue belum selesai. Hotman Paris, nggak usah nyenggol-nyenggol Pak Ahok, ya. Halo guys, dari kemarin di beranda saya lewat terus video Bang Hotman tentang himbauan dia agar Ahok meminta maaf dan mengembalikan semua gaji-gajinya saat dia masih menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina. Ternyata video ini dikarenakan Ahok ngomong ceplas-ceplos tentang kesediaannya untuk membongkar-bongkar Pertamina di Kejaksaan asal disiarkan secara langsung dan terbuka di YouTube. Nah, menurut kalian mana yang lebih kalian dukung? Ahok atau Bang Hotman? Nah, kita tunggu jawabannya ya. Polling ini sengaja saya bikin agar masyarakat supaya tahu apa kepentingan Bang Hotman dengan pernyataan Ahok itu. Aduh Hotman Paris sekarang nyerang Bang Ahok lagi. Lu maunya apa di negara ini? Udah bener, Pak Ahok itu ngebuka semua data-data tentang korupsi. Kok lu yang sewot? Lu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya lu pendukung koruptor atau gimana ini Hotman Paris? Hah? Serang sana serang sini, kondisi sakit loh. Lu fokus berobat Hotman Paris, napas lu aja udah tersengal-sengal. Ya, nggak usah ngurusin negara ini dulu, berobat dulu. Ya, nanti lu akan berhadapan sama gue di segala urusan pengacara. Tenang, gue nggak akan tinggal diam. Gue pasti akan melawan lu di semua kasus. Kasus yang lu pegang, kalau ada yang nyuruh gue lawan lu, gue akan lawan. Ingat Hotman Paris, lu akan gue kejar sampai manapun. Ya, kalau Pak Ahok nyuruh gue jadi pengacara, lu gue kejar Hotman Paris. Ya, karena dalil-dalil hukum lu ngaco. Gue bukan pengacara tipe-tipe penyuap, ya. Gue pengacara asli berpikir pakai otak, ya. Pak Ahok bersih begitu, lu hina-hina Hotman Paris. Aduh, lu sama gue aja kalah. Lu sekarang nyerang orang lagi, lu urusin dulu sama gue. Hah? Urusan lu sama gue belum selesai. Hotman Paris, nggak usah nyenggol-nyenggol Pak Ahok, ya. Ingat, Pak Ahok itu orang jujur. Ingat, Ahok orang jujur, ya. Makanya banyak orang nggak seneng. Udah Hotman Paris, lu berobat dulu, napas lu udah sengal-sengal tuh. Ya! Anda tahu Ahok, hok. Ya, Basuki Cahayapurnama. Tahu dong. Orang yang paling bersih di dunia ini dan paling anti korupsi di dunia ini. Tapi mungkin dulu, sekarang setelah bergabung dengan PDIP, ya nggak tahu. Sama, dulu saya juga respect ke Ahok dan saya menganggap ya ini orang paling bersih di dunia ini. Tapi setelah bergabung dengan PDIP, setidaknya trust itu menjadi luntur. Ya, kenapa? Makin meyakinkan saya lagi
dan makin tidak percaya lagi sama Ahok kalau dia itu paling bersih di atas muka bumi ini. Ketika dulu Ahok mengata-ngatain Jokowi habis, menghina Jokowi habis dengan perkataan bahwa Jokowi itu orang yang tidak bisa apa-apa, Jokowi itu orang yang tidak bisa bekerja. Emang Jokowi bisa bekerja? Enggak, dia itu nggak bisa ngapa-ngapain, dia itu nggak bisa kerja. Mulai titik itulah saya sudah sama sekali tidak percaya kepada Ahok. Ya, apa yang diucapkan Ahok sama seperti namanya. Apa itu? Ya, hok. Yang keluar dari mulut Ahok, ya hok. Yang Ahok keluar dari mulutnya sekarang ini masalah Pertamina, korupsi Pertamina, ya yang maha dahsyat ini, ya hok. Ya terlihat dia membela dirinya sendiri, ya, dan terlihat dia mengamankan partainya. Itulah yang kemudian saya berkesimpulan yang keluar dari mulutnya hok. Ya bagaimana tidak, seorang komisaris utama Pertamina melihat kecurangan yang dilakukan oleh para direksinya selama 5 tahun, 5 tahun pula dia menjabat di situ, nggak tahu, ya luar biasa peran komutnya. Udah gitu berlagak so yes lagi. Lihat ya video Ahok yang waktu itu wawancara di Narasi, ya saya nggak bisa putar, nanti lain kali aja. Ya, tapi dari sanalah tercermin bahwa ini orang paling hebat di muka bumi ini. Ini orang paling bersih di muka bumi ini. Tidak ada orang yang lebih bersih darinya. Dia udah paling ternyata paling hok. Ya, semua yang keluar dari mulut Ahok akhirnya menjadi hok. Apa ini karena bergabung dengan PDIP apa karena apa ya? Ternyata ya, keyakinan saya ini ya tidak hanya seorang diri. Bang Hotman yang lagi ada di Singapura. Bang Hotman, salam dari Agrifana nih Bang. Halo Bang, cepet sembuh ya Bang ya. Cepet balik ke Indonesia, jangan lama-lama. Kelamaan ngapain di rumah sakit Bang. Cepet pulang Bang. Kalau perlu ntar gue jemput dah di bandara. Gue anterin pulang. Cepet sehat ya Bang ya. Mudah-mudahan cepet sehat dan kembali lagi ke Indonesia serta bisa beraktivitas kembali. Apa komentar Bang Hotman Paris tentang Ahok yang keluar dari mulutnya itu adalah hok? Cekidot. Hai Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran, benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot. Aduh, Ahok kamu, ya malu dong. Itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun, ya. Itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lo? Lu nggak ada apa-apanya kok. Wah.
Dalam ini. Dalam, Bang. Majleb, Bang. Ya, ayo. Kalau konsekuen, balikin gajinya. Gajinya menurut pengakuan Ahok waktu itu 170 juta per bulan. Nah, dia jabat berapa tahun tuh? 5 tahun atau 4 tahun? 5 tahun kurang lah ya. Berapa miliar? Balikin. Bener juga sih. Kalau dia bersih, ayo balikin. Karena kalau melihat video Ahok di channel lain, ya memang yang tadi saya bilang, kayaknya nggak ada orang yang paling bersih di dunia ini kecuali Ahok deh. So yes banget gitu. Ya, tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Ya mudah-mudahan nanti dipanggil kejaksaan, kemudian kejaksaan ya mencium aroma lain. Nggak mungkin seorang komut nggak tahu. Kalau tahu itu termasuk pembiaran. Betul banget, Bang. Setuju banget, Bang. Rasanya kok komut kok nggak mungkin nggak tahu. Even itu anak perusahaan dan ada komutnya sendiri dan ada dekomnya sendiri ya, Dewan Komisaris sendiri ya. Tapi di holding, di perusahaan induk, dia pasti anak perusahaannya dia tahu perlakuannya. Ya, dia tahu apa yang terjadi di anak perusahaannya. Nggak mungkin nggak tahu. Nah, tahu dan ini bertahun-tahun kejadiannya, diem saja. Ya, semua yang kamu ucapkan itu ternyata hanya hoax Ahok. Jadi tak sampai di sini tahu ya teman-teman ya. Ya, Ahok setelah menghina Jokowi dulu habis-habisan pada saat Pilpres kemarin, beberapa saat setelah dia keluar dari komut Pertamina, nah, dia menghina Jokowi habis-habisan tuh. Keluar dari mulut Ahok pertama kali waktu itu bahwa Jokowi itu tidak bisa kerja sama sekali. Kalau mau tahu sebenarnya Jokowi itu nggak bisa kerja. Ya iya, bangun tol kan yang kerja tukang bangunan. Bener juga sih. Bangun bendungan, waduk, dam, irigasi, bandara. Ya tukang bangunan sih memang sih. Sama kenek, yang tukang ngaduknya. Ya bener sih, nggak bisa kerja sih Jokowi. Jokowi bisanya hanya gunting pita doang. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Ya, setelah peristiwa itulah kemudian trust kepada Ahok pada titik terendah. Bahkan apapun yang keluar dari mulut Ahok, sama sekali kita tidak bisa percaya lagi. Ya, dengan ucapannya yang seperti itu, padahal dia bertahun-tahun bersama Pak Jokowi, menjadi komut Pertamina juga diminta oleh Pak Jokowi, tapi di akhirnya dia bilang bahwa Jokowi itu tidak bisa kerja sebenarnya. Jokowi itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Nah, pada titik itulah kemudian lagi-lagi apapun yang keluar dari mulut Ahok itu adalah hoax. Mau even itu benar sekalipun kita anggap hoax dan kita tidak percaya lagi. Ya, gimana mau percaya kalau bilangnya begitu? Ya, sama dia sudah mulai memutarbalikkan fakta dan itu tradisi di PDIP. PDIP itu selalu memutarbalikkan fakta, memframing sesuatu itu 180 derajat kebalikannya dengan apa yang terjadi. Itu kebiasaannya seperti itu. Ya, PDIP begitu. Nah, apakah kemudian itu terpengaruh partai? Ya, kita nggak pernah tahu. Tapi bahwa Ahok semasa itu dan sampai sekarang berubah total dan kita udah tidak percaya lagi, itulah Ahok hari ini. Dan itulah ketika wawancara di sebuah channel YouTube, ya panjang lebar dia menjelaskan, nothing. Itu yang keluar dari mulut lu, hoax Ahok. Tahu ya, yang keluar dari mulut Ahok adalah hoax. Dapat gua. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita terus monitor mega korupsi di Pertamina untuk menyelamatkan bangsa dan rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.